Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya menguraikan secara panjang lebar tentang kelompok yang misterius ini, saya akan terlebih dahulu memberi penjelasan tambahan tentang 144.000 orang yang telah saya uraikan secara panjang lebar di video sebelumnya. Karena ada orang yang bertanya, masa sih di zaman sekarang tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi Allah dengan segenap. Nah, kamu tahu arti dari mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Yesus secara mengejutkan menerangkan begini di Lukas 14 ayat 26. Jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak bagiku. Ini dijelaskan di Matius 10 ayat 37-39, yaitu barang siapa mengasihi ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya lebih dari pada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Artinya apa? Artinya kita harus membenci kalau kita punya hati mengasihi keluarga lebih daripada Yesus. Kita harus membenci kalau kita punya hati mengasihi nyawa kita lebih daripada Yesus. Kita harus membenci kalau kita punya hati menyayangi milik kita, harta kita lebih daripada Yesus. Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak mau melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak layak bagiku. Jadi kita harus berjuang tega untuk mengorbankan keluarga, mengorbankan nyawa, mengorbankan segala miliknya untuk mengikut Yesus, baru kita layak menjadi murid Yesus. Itu artinya. Di Matius 19 ayat 16-30, Yesus berkata, ada seorang pemuda kaya, dia datang kepada Yesus, dia hendak mengetahui bagaimana untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Apakah cukup dengan melakukan hukum Taurat? Yesus berkata, enggak cukup. Kamu masih kurang satu, yaitu kamu harus menjual seluruh hartamu lalu dibagi-bagikan pada orang miskin. Kemudian kamu harus datang mengikut aku, baru kamu bisa selamat memperoleh hidup yang kekal. Maka gemparlah para murid, kalau begitu siapa yang dapat selamat? Yesus mengatakan, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Maka berkatalah Petrus, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Yesus berkata, aku berkata sesungguhnya, apabila pada penciptaan kembali, yaitu langit bumi ini akan diruntuhkan lalu diciptakan kembali menjadi langit baru, bumi baru. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, maka kamu yang mengikut aku, kamu juga akan duduk di 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan barang siapa oleh karena namaku meninggalkan rumahnya, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, bahkan ladangnya, ia akan memperoleh kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, yang terakhir menjadi terdahulu. Artinya apa? Kalau mengikut Yesus harus terus giat, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti dia akan menjadi terakhir. Jadi orang harus giat mengorbankan semuanya untuk mengikut Yesus, baru mereka bisa selamat. Apakah bisa ekstrem itu? Benar. Mari kita melihat kehidupan mula-mula gereja, yaitu kehidupan gereja perdana. Kita bisa lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42-47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa.
Maka ketakutanlah mereka semua ketika melihat para rasul melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda. Mereka yang telah menjadi percaya, mereka tetap bersatu. Dan segala milik mereka menjadi milik bersama. Dan selalu ada orang-orang di antara mereka yang menjual harta milik mereka untuk dibagikan pada jemaat menurut kebutuhan masing-masing. Dan mereka bertekun dengan sehati berkumpul setiap hari di bait Allah. Dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Allah menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang percaya. Bayangkan. Ini kehidupan yang ekstrim sekali. Yang kaya menjual milik mereka untuk dibagikan pada jemaat. Kalau itu terjadi pada gereja sekarang, tentu akan di-stop oleh pendeta. Karena orang-orang kaya ini nanti akan miskin. Nanti jemaatnya akan miskin semua. Lalu bagaimana perpuluhan untuk gereja? Nah itu. Tapi para rasul itu tidak mencegah. Nah, Anas dan Safira ketika melihat teman-temannya yang kaya satu persatu menjual harta miliknya untuk dibagikan pada jemaat, dia ikut-ikutan. Dia jual tanahnya. Tapi sebagian disembunyikan. Sebagian baru dibelikan oleh pada Rasul Petrus. Tapi dia mengaku bahwa ini hasil penjualan tanah semuanya. Lalu ditegur oleh Petrus. Mengapa hatimu dirasui iblis? Kamu bukan mendustai manusia tapi mendustai Roh Kudus. Bukankah setelah kamu menjual tanah itu, uang itu adalah milikmu, adalah hakmu untuk tidak memberikan pada jemaat. Adalah hakmu pula kalau kamu memberikan sebagian. Mengapa kamu itu menyembunyikan sebagian, memberikan sebagian, kamu mengaku itu semuanya. Kamu itu bukan mendustai manusia tapi mendustai Roh Kudus. Maka matilah Ananias. Kemudian istrinya Safira ketika datang ditanyai Petrus, dia juga mengaku bahwa itu jumlah semuanya dari penjualan tanah. Mengapa kamu juga berdusta seperti suamimu? Maka matilah juga Safira. Jadi kehidupan ekstrem yang seperti ini itu dibiarkan oleh para rasul, bahkan didukung oleh Roh Kudus. Jadi apakah apa yang dikatakan Yesus bahwa kamu harus mengorbankan segalanya, mengorbankan keluarga, mengorbankan nyawa, bahkan mengorbankan milikmu untuk mengikut aku, itu benar-benar harus difahami secara literal, secara harfiah apa adanya, dalam arti leksikal, dalam arti yang sangat mendasar apa adanya, tidak boleh direka-reka dengan arti yang lain. Coba bayangkan. Kalau ukuran iman se-ekstrem ini baru selamat, terus terang. Gereja sekarang, baik kita maupun pendeta-pendeta sekalipun, tidak ada satupun yang selamat. Itu pasti begitu. Tapi saya merasa ini tidak adil. Mengapa? Karena mereka bisa melakukan itu. Karena Tuhan berkenan untuk menyatakan mujizatnya pada mereka. Bukan rasul-rasul saja. Bahkan murid-murid juga bisa melakukan mujizat. Karena mujizat begitu masif, baru mereka terpicu, mereka bersemangat untuk beriman se-ekstrem itu. Sedangkan kita itu karena tidak bisa beriman se-ekstrem itu, kita tidak selamat. Gara-gara Tuhan tidak berkenan memberikan mujizat pada kita. Kita tidak bisa melakukan mujizat dan jarang melihat mujizat. Lalu kita tidak se-ekstrem mereka, kita tidak selamat. Ini tidak adil. Saya merasakan tidak adil. Lalu kalau harus ukurannya iman se-ekstrem mereka baru selamat, ngapain kita ke gereja? Tidak perlu ke gereja lagi. Maka itu ayat-ayat yang ekstrem ini berusaha ditutupi oleh pendeta. Atau kalau dibuka ya diartikan secara lain, dianggap itu sebagai kiasan dan sebagainya. Tapi kalau sampai jemaat memahami itu sebagai perkataannya itu sebagai sesuatu yang benar-benar secara leksikal, secara arti yang mendasar apa adanya, jemaat itu akan mikir, kalau gitu ngapain ke gereja? Kalau harus iman se-ekstrem itu baru selamat. Kita tidak mungkin se-ekstrem itu. Kita pasti tidak selamat. Tidak perlu kita gereja karena kita pasti tidak selamat.
Tapi saya mikir, masa Tuhan se-ekstrim itu? Masa Tuhan tidak adil? Gara-gara kita tidak se-ekstrim itu karena Tuhan tidak berkenan memberikan mukjizat pada kita, lalu kita diselamat. Ini sungguh-sungguh tidak adil. Maka itu saya menyelidiki Alkitab, karena saya masih percaya bahwa Tuhan itu adil. Maka itu saya belajar Alkitab di 4 tempat. Ada 2 yang sekolah teologi yang resmi. Nah, sekolah teologi yang resmi ini khusus untuk mencetak pendeta saja. Ketika saya tanya yang macam-macam, mereka tidak suka, maka itu saya keluar. Kemudian saya menjumpai seorang pendeta Korea. Dia berjanji akan mengungkapkan rahasia-rahasia dari firman Tuhan di perjanjian lama. Dan saya mengikutinya selama 3,5 tahun sampai selesai. Kemudian saya menjumpai suatu gereja. Walaupun dia tidak mengatakan bahwa akan menyingkap rahasia-rahasia firman Tuhan. Tapi dari pelajaran-pelajarannya banyak sekali ayat-ayat di perjanjian baru yang sulit untuk dicerna, untuk dimengerti, satu persatu disingkap. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru rahasianya saya dapat semua. Sehingga saya bisa coba meneliti sendiri. Apa arti sebelumnya yang dimaksud Tuhan itu? Dan lalu saya mendapatkan itu, saya terkejut. Ternyata artinya seperti ini. Ternyata bahwa ukuran iman se-ekstrem ini saja yang selamat, tidak seperti itu. Ternyata ada ukuran iman yang tidak se-ekstrem itu tetap selamat. Tapi mereka nanti kedudukannya di langit baru dan bumi baru itu beda. Maka itu saya tetap bergereja, saya tetap melakukan firman Tuhan. Karena ada kemungkinan kita selamat. Tapi ukuran iman kita tidak se-ekstrem mereka. Walaupun tidak se-ekstrem mereka, kita tetap selamat. Cuma nanti di langit baru, bumi baru itu kita diposisikan tempat yang beda dengan mereka. Kalau mereka di kota Yerusalem baru, kita beda, kita tempatnya beda. Bagaimana itu di video selanjutnya. Nah, di video ini saya khusus akan bicara tentang kelompok misterius, di mana pendeta maupun para romo maupun para pastor, mereka tidak mengira bahwa mereka selamat. Bahkan tokoh-tokoh agama di Islam, Hindu, Buddha, Konfusius, Lao Tse, bahkan Guru Shen maupun guru-guru kejawen, mereka juga tidak mengira mereka selamat. Tapi ternyata mereka selamat. Ayatnya di mana? Coba kita lihat di Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Di sana dikatakan, kemudian setelah itu, sesungguhnya aku melihat sekumpulan besar orang yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta suci Allah, di hadapan 4 makhluk dan para tua-tua. Mereka mengenakan jubah putih dan tangannya memegang daun palem. Lalu salah satu dari 24 tua-tua itu bertanya pada Yohanes, siapakah mereka itu? Dan dari mana mereka datangnya? Yohanes tidak tahu. Karena Yohanes tahunya 144.000 orang itu. Mereka adalah Israel jasmani dan Israel rohani. Tapi kelompok ini Yohanes sama sekali tidak tahu. Maka itu ketika ditanya, Yohanes mengatakan, Tuanku, Tuhan mengetahuinya, hanya Tuhan yang mengetahui. Lalu tua-tua ini berkata, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, bukan penganiayaan. Kalau di Matius 5 ayat 10 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dianiaya lain dengan kesusahan besar. Nah, kesusahan besar ini beda. Lalu dijelaskan di ayat berikutnya bahwa mereka itu mengalami kelaparan, kehausan, disengat matahari. Jadi mereka tidak punya rumah, sering lapar, sering haus, sering menangis. Setelah mereka selamat, Allah menghapus air mata mereka. Mereka tidak lagi disengat oleh matahari, mereka tidak lagi lapar, tidak lagi haus. Mereka melayani Allah siang dan malam. Kalau melayani Allah siang dan malam, berarti mereka ada di kota Yerusalem baru. Karena Allah, tahta Allah dan anak domba itu ada di kota Yerusalem baru.
Mereka berada di kota Yerusalem baru itu sebagai pelayan, bukan sebagai raja. Kalau para hambanya itu di kota Yerusalem baru sebagai raja selama-lamanya. Tapi kalau ini di dalam kota Yerusalem baru melayani Allah siang dan malam, artinya mereka sebagai pelayan. Tapi bagaimanapun juga mereka itu selamat. Gitu. Lalu bagaimana mereka itu? Mereka itu sebelumnya orang yang tidak beragama. Mereka tidak pernah beribadah pada Allah. Bagaimana kita tahu seperti itu? Coba kita lihat. Di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Yesus menceritakan ada seorang yang namanya Lazarus. Dia adalah pengemis gelandangan yang borokan. Sering berbaring di depan pintu gerbang seorang yang kaya. Orang kaya ini selalu bersukaria dengan kemewahannya. Dan Lazarus berharap mendapatkan makanan yang jatuh dari meja orang kaya ini untuk mengisi kelaparannya. Dan setelah mati, malaikat-malaikat membawa Lazarus ini ke pangkuan Abraham, berarti selamat. Tapi kemudian orang kaya ini juga mati, tapi ditempatkan ke api neraka. Lalu berkatalah orang kaya ini pada Abraham, "Bapak Abraham, kasihanlah aku. Suruhlah Ayub mengulurkan ujung jarinya dicelupkan dalam air untuk membasahi lidahku. Karena aku menderita dalam kepanasan." Tapi jawab Abraham, "Ingatlah anak, selama hidupmu kamu menerima segala yang baik, sedangkan Ayub segala yang buruk. Sudah sepantasnya dia sekarang dihibur, kamu menderita. Dan di antara kamu dan kami ada jurang yang tidak terseberangi." Lalu berkatalah orang kaya ini, "Kalau begitu utuslah Lazarus untuk datang ke rumah bapakku. Di sana masih ada 5 saudaraku. Nasihatilah mereka dengan sungguh-sungguh supaya mereka nanti kelak mati tidak berada di tempat siksaan ini." Lalu berkatalah Abraham, "Pada mereka sudah ada kesaksian Musa dan para nabi. Mereka mendengarkan kesaksian Musa dan nabi saja." "Tidak, Bapakku. Mereka hanya bisa mendengarkan kalau ada orang yang mati hidup dari kubur seperti Lazarus, kalau dia kembali ke dunia, orang yang bangkit dari kubur baru mereka percaya." Tapi Abraham mengatakan, kalau mereka tidak percaya kesaksian Musa dan kesaksian para nabi, mereka tidak mungkin untuk disadarkan untuk diyakinkan walaupun ada seorang yang bangkit dari kubur untuk bersaksi pada mereka. Itu kata Abraham. Jadi, kalau kita melihat Lazarus ini, dia itu borokan. Ya, anjing-anjing menjilati boroknya. Artinya apa? Artinya itu dia bau sekali. Jarang mandi, mungkin tidak pernah mandi, jadi bau sekali. Seorang gelandangan yang miskin, pernahkah kamu melihat di gereja, di masjid, di wihara, di kelenteng, ada orang miskin yang bau, yang borokan, mereka beribadah di tempat ibadah? Tidak ada. Jadi mereka benar-benar tidak pernah beribadah dan tidak pernah beragama, tapi selamat. Logikanya gimana? Kalau mereka boleh memilih, misalnya Allah mengatakan, "Kamu mau enggak? Kamu saya lahirkan di dunia, mulai lahir sampai mati kamu akan menderita terus. Kamu menderita di sengat matahari, tidak punya rumah, kamu akan lapar, kamu akan haus, dan kamu akan selalu menangis dengan penderitaan itu." Tentu mereka katakan, "Aku tidak mau." Tapi mereka tidak punya pilihan. Mereka dipaksa dalam tanda kutip untuk dilahirkan di dunia ini, menderita dari lahir sampai mati. Dan mereka tidak beribadah pada Allah. Dan mereka tidak beragama karena tidak ada kesempatan mereka untuk beribadah dan beragama. Lalu mereka setelah mati dimasukkan neraka. Kita kira-kira keterlaluan nggak Allah ini? Keterlaluan. Tapi Allah ternyata tidak seperti itu. Mereka tetap diselamatkan walaupun mereka tidak beragama, walaupun tidak pernah beribadah atau menyembah Allah. Mereka tetap diselamatkan. Dari sini kita mengetahui bahwa
Kalau seorang diizinkan untuk dihinakan dalam penderitaan, dihinakan di dalam kehinaan yang paling hina, kalau dia bisa menerimanya walaupun tidak beragama, Allah selamatkan. Jadi kehinaan dan penderitaan itu penting bagi manusia. Lebih penting dari kamu beragama. Kalau kamu beragama, lalu diizinkan Allah kamu itu menderita, kamu itu dihinakan, kamu tidak mau, kamu tidak akan selamat. Walaupun kamu beragama, walaupun kamu menyembah Allah, percuma kalau kamu tidak mau dihinakan. Terbukti, orang ini tuh walaupun tidak beragama, tidak pernah menyembah Allah, tapi karena rela direndahkan, mereka menerima ketika direndahkan, ketika dihinakan seumur hidupnya, mereka selamat. Jadi kalau ada seorang yang beragama, mereka ketika Tuhan mau menyelamatkan mereka, lalu mereka dihinakan, mereka direndahkan, mereka tidak mau marah-marah, mereka tidak akan selamat. Coba lihat para nabi. Walaupun mengikuti perintah Allah, ditinggikan Allah, tapi pada suatu kali kalau Allah hendak menyelamatkan mereka, mereka juga dihinakan, direndahkan. Kalau mereka tidak mau, mereka tidak akan selamat. Jadi kehinaan dan direndahkan itu penting. Kita harus menerima kalau Allah izinkan kita dihinakan, direndahkan. Kita harus bisa menerima supaya kita selamat. Karena agama tidak menjamin kita selamat. Itu artinya. Jadi, kalau ada orang yang menganggap dia itu sudah beragama, dia itu paling baik, lalu mengkafir-kafirkan orang yang tidak seagama dengan dia. Bahkan seagama dia, kalau doktrinnya beda, alirannya beda, caranya beda, konsepnya beda, juga dikafir-kafirkan, juga dimusuhi. Orang ini mana bisa masuk surga? Di dunia saja, selalu bermusuhan, dunia saja, merasa dirinya paling benar, membaptis dirinya sebagai Tuhan. Orang ini tidak akan selamat. Iblis itu gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Jadi kalau kamu itu penuh hikmat, menjadi beragama penuh hikmat juga percuma, sama dengan iblis. Kalau tidak mau direndahkan, kamu tidak selamat. Karena iblis itu adalah gambar kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah, tapi tidak selamat karena tidak mau direndahkan. Itu. Jadi orang beragama yang tidak mau direndahkan, percuma, dia sama dengan iblis. Walaupun penuh hikmat, percuma. Jadi orang yang beragama harus rela direndahkan. Kalau ada pelajaran dari pendeta bahwa orang mengikut Yesus, orang yang belajar Alkitab, ya mereka bisa hidupnya enak, ya nggak apa-apa. Kalau mereka melakukan hukum Taurat memang diberkati. Tapi ingat, pada suatu kali kalau kamu dihinakan, kamu harus mau, kamu harus rela. Kalau tidak, kamu nggak selamat. Kalau mengikut Yesus kamu disembuhkan, tapi pada suatu kali kalau kamu sakit tidak sembuh-sembuh lalu mati, kamu tidak terima, kamu juga tidak selamat. Jadi ingat, kalau ada pelajaran kamu itu ikut Yesus, kamu akan kaya, kamu akan sehat, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena di dalam Alkitab juga ada. Yesus menyembuhkan sakit penyakit, kalau lakukan hukum Taurat kamu diberkati, memang iya. Tapi untuk masuk surga beda lagi. Kamu harus rela direndahkan dan dihinakan baru selamat. Itu artinya. Jadi video ini saya menunjukkan. Kamu boleh beragama seperti apapun. Kamu boleh menyembah Allah seperti apapun. Tapi kalau kamu tidak mau dihinakan dan direndahkan, kamu tidak akan selamat. Terima kasih video saya ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, subscribe, like, share, sebarkan ke teman-teman gerejamu supaya juga mereka dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.